Saya pilih untuk jawab kerana saya mewakili Kerajaan Persekutuan. Pertahankan hak negeri Sabah, 1 inci pun tidak kita akan korbankan. Tak benarkan 1 inci pun, laut atau darat, dari diceroboh oleh sesiapa dan dituntut oleh siapa. Masalah Ambalat, kita sudah ingin mulai dengan kerjasama ekonomi yang kita sebut joint development. Apapun yang kita ketemu di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing. Pemerintah Indonesia dan Malaysia resmi menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU pengelolaan bersama wilayah Ambalat, kawasan maritim kaya sumber daya yang sejak lama menjadi sengketa antara kedua negara. Penandatanganan dilakukan secara tertutup di Istana Merdeka pada 1 Agustus 2025 dengan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Anwar Ibrahim. Namun, kesepakatan tersebut langsung menuai kontroversi. Banyak pihak menyebut keputusan ini sebagai bentuk konsesi kedaulatan yang mencerminkan lemahnya ketegasan Presiden Prabowo dalam mempertahankan hak maritim Indonesia. Berbeda dengan sikap Presiden Joko Widodo pada 2019-2020 saat menghadapi klaim sepihak China di perairan Natuna. Prabowo Subianto menyatakan komitmen kedua-dua negara untuk mempercepat kerjasama strategik dalam pelbagai bidang termasuk pembangunan bersama di wilayah sempadan maritim Malaysia dan Indonesia di Ambalat secara damai dan saling menguntungkan. Kita sepakat hal-hal yang masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis, tapi prinsipnya kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Dulu tahun 2016, ingat, ada klaim bahwa Natuna Utara itu masuk ke 9 Dash Line dari Laut Cina Selatan. Saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Dan yang namanya kedaulatan itu tidak boleh ditawar, tidak ada tawar-menawar untuk kedaulatan. Presiden Jokowi tak segan memerintahkan pengerahan pasukan TNI, termasuk kapal perang dan pesawat tempur. Saya ingin tunjukkan, kita tak main-main soal kedaulatan, ujar Jokowi kala itu. Keberanian itu dikenang hingga kini. Bab 2. Pemerintahan baru, gaya baru. Ketika Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia pada Oktober 2024, banyak yang berharap gaya tegasnya sebagai mantan jenderal akan membawa babak baru dalam pertahanan nasional. Namun, strategi Prabowo ternyata lebih mengedepankan diplomasi strategis. Pada Juni 2025, ketika kapal Malaysia mulai terlihat rutin di kawasan Ambalat, reaksi pertama pemerintah bukanlah pengerahan militer, melainkan undangan resmi ke Putrajaya untuk membahas pengelolaan bersama Ambalat secara bersama. Tapi keputusan itu justru memicu kritik dari berbagai kalangan. Koalisi damai atau pengkhianatan nasional. Keputusan Prabowo segera memantik respon keras. Di media sosial, tagar Ambalat bukan untuk dibagi dan tagar di mana ketegasan Prabowo sempat menjadi trending topik. Aktivis nasionalis dan pensiunan jenderal turut menyuarakan kritik. Legend Purna Haji Ramli, mantan Pangdam dan pengamat pertahanan mengatakan, Presiden Prabowo lupa bahwa Ambalat adalah soal kedaulatan, bukan hanya soal ekonomi. Kalau kita ajak kelola bersama, artinya kita akui klaim Malaysia. Partai oposisi juga tidak tinggal diam. Ketua Fraksi Merdeka Sejati Arini Prameswari menyatakan bahwa langkah Presiden Prabowo bisa menurunkan martabat Indonesia di mata dunia. Kita bukan bangsa kecil yang harus tunduk. Di era Jokowi, Natuna dilindungi dengan keberanian. Sekarang kita malah tampak takut, ujarnya dalam sidang paripurna DPR. Bab 4. Suara dari akar rumput. Di Nunukan dan Tarakan, dua kota yang dekat dengan kawasan Ambalat, suara rakyat menggema. Nelayan dan warga pesisir mengaku khawatir jika pengelolaan bersama dilakukan, akses mereka ke laut bisa dibatasi. Malaysia punya sejarah mempersulit kita. Kalau dikelola bareng, pasti kita yang rugi, ujar Pak Anwar, seorang nelayan tua di Tarakan. Mahasiswa di Universitas Borneo menggelar aksi damai bertajuk Ambalat Harga Mati, menuntut pemerintah menunjukkan ketegasan seperti Jokowi saat menghadapi konflik di Natuna.
Pertemuan di Putrajaya pada 1 Juli 2025, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia dan bertemu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pertemuan tertutup itu menghasilkan deklarasi Putrajaya yang menyepakati pembentukan Konsorsium Energi Maritim Nusantara atau KEMEN untuk mengeksplorasi potensi migas Ambalat. Meski dinilai sukses dari segi diplomasi ekonomi, deklarasi itu justru memperpuncak perdebatan di tanah air. Bab 6. Komparasi Jokowi-Prabowo, gaya yang bertolak belakang. Para analis mulai membandingkan dua pemimpin besar ini. Jokowi di Natuna, kirim KRI dan F-16, turun langsung ke lokasi. Tegas menyebut tidak ada kompromi soal kedaulatan. Prabowo di Ambalat, ajukan kerjasama ekonomi, tidak kirim kapal perang, menghindari istilah konflik dan kedaulatan. Dr. Yani Sasmita dari CSIS menyatakan, Presiden Prabowo lebih memilih stabilitas regional, sementara Jokowi mengedepankan simbolisme nasionalisme. Keduanya punya pendekatan berbeda, tapi sama-sama strategis. Ketegangan di tengah laut. Pertengahan Juli 2025, kapal nelayan Indonesia diusir oleh kapal patroli Malaysia yang mengklaim sudah ada kesepakatan baru. Insiden itu terekam video dan viral di media sosial. Prabowo merespon dengan pernyataan resmi. Itu salah paham teknis, kita akan selesaikan secara diplomatis. Namun pernyataan itu dianggap terlalu lunak. Beberapa pengamat menilai Malaysia sudah mulai mengambil keuntungan dari sikap damai Indonesia. Bayang-bayang Natuna. Tak bisa dipungkiri, memori publik tentang keberanian Jokowi di Natuna menjadi semacam standar emas. Bahkan relawan Jokowi pun turun menyuarakan kritik. Koordinator Jokowi Lovers Bima Alatas menyebut, jika dulu Presiden Jokowi tak takut pada kapal China, kenapa sekarang kita seperti mengalah pada Malaysia? Sidang istimewa dan mosi tidak percaya. Agustus 2025, sejumlah anggota DPR dari lintas partai mengusulkan sidang istimewa membahas kebijakan luar negeri Presiden. Sebagian bahkan mengusulkan mosi tidak percaya jika pemerintah terus tunduk terhadap tekanan asing. Namun kubu pendukung Prabowo membalas dengan argumen, diplomasi bukan berarti lemah, dunia sudah berubah. Kekuatan bukan hanya soal senjata tapi juga negosiasi cerdas. Menuju titik balik. Saat bulan Agustus memasuki minggu kedua, tekanan publik memuncak. Presiden Prabowo akhirnya menginstruksikan TNI untuk melakukan patroli maritim intensif di kawasan Ambalat. 3 KRI dikerahkan, dan Panglima TNI menyatakan bahwa Indonesia tetap akan menjaga kedaulatan secara profesional. Langkah ini disambut positif, namun publik masih menanti, apakah ini sinyal ketegasan baru atau hanya respon taktis atas tekanan politik? Epilog, sejarah menulis dirinya sendiri. Kisah Ambalat masih jauh dari selesai. Di balik layar negosiasi dengan Malaysia terus dilakukan. Sementara itu, rakyat Indonesia terus bertanya, di mana batas antara diplomasi dan kompromi terhadap kedaulatan? Presiden Prabowo masih punya waktu untuk membuktikan bahwa strategi damai tak berarti menyerah. Namun bayang-bayang Jokowi di Natuna akan terus menghantui setiap langkahnya.